Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, pada video kali ini eh, kita akan membahas tentang 10 komponen kebugaran jasmani. Baik, langsung saja ke yang pertama, itu kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot saat menerima beban ketika melakukan aktivitas. Nah, adapun bentuk-bentuk latihan kekuatan diantaranya squat jump, sit up, angkat barbel, push up, dan back up. Dan masih banyak lagi bentuk latihan kekuatan. Cuma pada video kali ini yang saya tampilkan terkait dengan latihan kekuatan cuma 5 ya. Untuk sit up, untuk salah satu contoh yaitu adalah sit up, di mana sit up ini apabila dilakukan dengan benar, nah itu akan menguatkan otot perut atau mengencangkan otot perut. Nah, untuk dilakukan secara benar, bagusnya kita lakukan dengan menggunakan beberapa set dan repetisi. Bisa kita melakukan 10 kali repetisi dengan 3 kali set. Apabila sudah kita lakukan dengan nyaman, sudah tidak terlalu berat dilaksanakan, maka bisa kita tambah set dan repetisinya sesuai dengan kemampuan kita. Dan jangan dari awal kita melakukan latihan ini langsung melakukan repetisi dan set yang tinggi, itu akan membuat membuat kita cedera. Oke, lanjut. Kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang berpindah dari satu titik ke titik lainnya dalam suatu lintasan yang searah, dilakukan secara kontinu dalam bentuk yang sama secara singkat. Adapun bentuk latihan kecepatan adalah lari 100 meter dan lari 200 meter. Kalau tempat latihan yang akan kita gunakan tidak memenuhi standar yang sudah ditentukan, bisa kita modifikasi, baik itu 20 meter, 40 meter, 50 meter, bisa menyesuaikan. Karena kita selalu bergantung dengan jarak yang sesuai ditentukan, itu akan membuat kita malas untuk melakukan aktivitas. Lanjut, kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi pada area tertentu dengan cepat. Ada beberapa bentuk latihan kelincahan, namun pada video kali ini yang saya tampilkan cuma 3, yaitu shuttle run, zigzag run, dan lari bolak-balik. Nah, untuk zigzag run ini banyak sekali manfaat atau kegunakaannya, bisa diterapkan dalam permainan sepak bola, yaitu dengan melewati di pemain. Begitu juga dengan sepak bola melewati pemain. Ini untuk latihan zigzag ini adalah apabila dilakukan itu dapat meningkatkan kelincahan seseorang. Lanjut, daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, atau sistem pernafasan dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Di sini ada beberapa bentuk latihan daya tahan yang saya tampilkan. Ada jogging, berenang, jalan kaki, dan bersepeda. Di sini apabila kita lakukan dengan teratur dan dilakukan di atas 30 menit, itu akan membuat kita merasa segar. Apabila dilakukan dalam waktu 30 menit, itu juga akan mengurangi lemak, mencegah terjadinya obesitas, dan dapat juga mencegah terjadinya stres ya apabila dilakukan dengan teratur. Untuk olahraga seperti ini bisa kita lakukan 4 kali dalam seminggu dengan waktu 30 menit dan dilakukan secara intens ya. Ini daya tahan ini sangat baik sekali untuk kesehatan kita ya, untuk menjaga barang kita. Yang paling ini berenang juga bagus sekali untuk meningkatkan kebugaran,
meningkatkan daya tahan karena semua anggota badan bergerak dibanding dengan tiga olahraga yang saya tampilkan pada video ini. Nah, adapun daya ledak. Daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Daya ledak yang saya tampilkan di sini yang terkait dengan bentuk latihan adalah ada standing long jumps, lompat 2 kaki dengan box, vertical jump, dan squat thrust. Nah, untuk standing long jumps ini apa bisa mengarah ke lompat jauh, bisa mengarah ke lompat jauh. Kalau vertical jump dia bisa lompat tinggi. Kemudian apalagi ini juga vertical jump bisa juga dilakukan pada saat dalam permainan olahraga, yaitu bola basket ketika melakukan jump shoot ke ring, atau juga dalam permainan bola voli, vertical jump ini juga bisa dimanfaatkan apabila dilakukan dengan baik dan dapat juga mempengaruhi peningkatan ketika melakukan smash dalam permainan bola voli. Begitu juga bulu tangkis, ketika kita akan melakukan smash itu juga sangat mempengaruhi vertical jump. Selanjutnya itu adalah kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerak melalui ruang gerak sendi atau ruang gerak tubuh secara maksimal. Adapun bentuk-bentuk latihan kelenturan yaitu cium lutut dalam posisi duduk, kemudian cium lutut dalam posisi berdiri, ada juga cium lutut dengan kedua kaki dirapatkan, kemudian melonjongkan tangan ke depan untuk mencium lutut, bisa juga dengan kaki dibuka lebar-lebar, kemudian kita memegang salah satu kaki kemudian mencium lutut. Nah, ada juga kayang. Nah, cium lutut ini biasa berpengaruh kepada olahraga seperti senam yang membutuhkan kelenturan. Saya juga di sepak takraw ketika melakukan smash ini kelenturan juga sangat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu adalah keseimbangan, di mana keseimbangan ini adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Nah, keseimbangan di sini ada beberapa bentuk latihan yang saya tampilkan, yaitu sikap pesawat terbang, berdiri dengan dua tangan, sikap lili, dan berjalan di atas tongkat. Untuk keseimbangan ini juga berpengaruh pada olahraga senam karena sangat dibutuhkan keseimbangan. Jadi untuk yang menekuni olahraga senam dia banyak melatih terkait dengan keseimbangannya untuk meningkatkan kondisi fisiknya dalam hal keseimbangan. Lanjut, koordinasi. Koordinasi di sini adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik. Nah, bentuk-bentuk latihan koordinasi yang saya tampilkan di sini ada 3, yaitu lempar tangkap bola ke dinding, skipping, dan lempar tangkap bola. Adapun lempar tangkap bola ini biasa dilakukan ketika kita melakukan permainan bola basket. Nah, di situ ada namanya chest pass, long pass. Nah, di situ dengan latihan lempar tangkap bola ini dapat mempengaruhi peningkatan chest pass seseorang atau back pass seseorang. Begitu juga bisa juga dalam untuk lempar tangkap bola ini yang melambung yang dilakukan oleh laki-laki seperti gambar, yaitu seperti menangkap bola ketika melakukan permainan softball atau kasti, ketika bola melayang kemudian kita menunggu bola tersebut turun untuk ditangkap. Nah, itu juga salah satu koordinasi. Terus skipping. Nah, skipping ini adalah koordinasi tangan dan kaki.
Nah, koordinasi tangan ini sangat mempengaruhi ketika kita melakukan skipping. Ini dapat meningkatkan lompatan seseorang, baik itu lompat tinggi atau lompat jauh, karena dapat menguatkan kekuatan otot kaki. Lanjut. Adapun ketepatan. Ketepatan di sini adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol gerak-gerak bebas tubuh sesuai dengan arah sasaran yang ditetapkan. Nah, ketepatan di sini lanjut dulu, yaitu terkait dengan ketepatan. Nah, di sini ada beberapa ketepatan yang saya tampilkan, yaitu memasukkan bola ke keranjang, melempar bola ke sasaran, melempar bola ke sasaran dengan diberi tanda, kemudian menendang bola ke sasaran sudah diberi tanda. Untuk memasukkan bola ke keranjang ini berhubungan dengan dalam permainan bola basket, itu salah satu contoh ya, dan sebanyak lagi. Apabila kita ingin meningkatkan, maka kita bisa melakukan latihan seperti ini supaya kita terbiasa nanti ketika melakukan gerakan permainan bola basket dengan memasukkan bola ke ring. Adapun melempar bola ke sasaran, yaitu biasa dilakukan seperti ketika kita melakukan permainan bola kasti untuk anak SD atau SMP yang sudah sedang bermain. Di situ sangat dibutuhkan ketepatan pada saat melakukan lemparan. Nanti juga lemparan yang mengarah ke tetap sasaran dan menendang bola ke sasaran. Nah, untuk menendang bola ke sasaran ini biasa dilakukan ketika kita permainan sepak bola. Misalnya kita ingin menendang, misalnya ada penalti, kita mau menendang ke arah mana, kita harus tetapkan sasaran, maka kita akan menendang ke sana. Jadi itulah salah satu bentuk latihan menendang bola ketepatan yang dapat meningkatkan tendangan penalti. Bisa juga dengan menendang bola untuk ke arah teman, itu juga salah satu ketepatan. Lanjut. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Atau di antara latihan yang dapat meningkatkan reaksi adalah olahraga tangkap bola. Di sini ada beberapa bentuk latihan olahraga olahraga reaksi, yaitu reaksi dengan angka, di mana reaksi angka ini seperti di foto ada 4 cones yang saya berikan ke siswa dengan bentuk persegi, di mana ada nomor urut masing-masing, ada 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal kita sebut angkanya, kemudian siswa bergerak ke arah nomor yang disebutkan. Begitu juga dengan reaksi dengan warna. Nah, untuk reaksi dengan warna ini kita jejer sebuah kuns yang warna-warni 4-5 tergantung dari variasi kita. Kemudian siswa membelakangi kuns tersebut. Nah, ketika kita bilang hijau, maka siswa tersebut berlari menuju ke arah tersebut, kemudian menyentuhnya. Kemudian kita bilang warna merah, siswa kembali berlari ke arah merah. Setelah menyentuh kuns merah, dia kembali ke tempat yang sudah ditentukan dari awal. Begitu seterusnya, tergantung dari kita berapa kali penyebutan warna yang akan dilakukan. Terakhir yaitu reaksi dengan bola. Di sini salah seorang siswa saya berikan suruh berdiri, kemudian saya lambungkan bola di atas dengan menggunakan tangan, kemudian tanpa saya beri aba-aba menjatuhkan bola, dan bagaimana reaksi siswa tersebut ketika mengangkat bola. Mungkin pada video pembelajaran ini mungkin itu saja yang saya sampaikan. Dan untuk gerakan-gerakan dari video ini mungkin bisa dilihat di video sebelumnya yang sudah saya upload. Di situ ada video-video bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang sudah saya upload sebelumnya. Misalkan masih bingung dengan video gambar yang saya tampilkan, bisa dilihat di videonya. Dan terakhir mungkin bisa dari pembuatan video ini masih banyak kekurangan, masukan dan sarannya untuk perbaikan video
lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.